yaitu Kenalkan, nama saya Nini Indianti. Saya guru mengajar di kelas 5 di SDN 2 Anorejo. baik, terima kasih. Langsung saja mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi Bu Nini. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Nini, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya sebentar. Mohon izin, di sini saya akan melakukan coaching supervisi akademik terhadap Bu Nini. Apakah Bu Nini berkenan? Iya Bapak, sangat berkenan. Nah, baik Bu Nini, Bu Nini di sini telah mengajar di kelas 5. Jadi di sini saya akan melakukan coaching supervisi akademik terhadap pembelajaran Bu Nini nantinya. Bu Nini, nanti Bu Nini akan mengajar materi apa ya? Untuk di kelas 5 ini saya akan mengajar materi di subtema 2, itu di pembelajaran kelima. Materinya ada 3, yaitu yang pertama yang bahasa Indonesia itu ada praktek pembuatan iklan. Yang kedua itu ada tentang fungsi makanan 4 sehat 5 sempurna, dan yang terakhir itu SBDP-nya tentang tarian papat tari. Oke, ada 3 ya nanti Bu Nini yang akan dibawakan kepada anak. Ya, Nah, untuk persiapannya Bu Nini, apakah sudah membuat RPP? sudah. Untuk persiapannya sudah membuat KTP dan sudah menyiapkan media. Oke, nah kira-kira tujuan pembelajaran nanti yang akan disampaikan kepada anak itu apa ya Bu Nini? Untuk tujuan pembelajaran yang pertama itu dengan mengamati iklan elektronik, siswa itu mengidentifikasikan dan menyajikan kata kunci pada iklan yang ada di masyarakat. Yang kedua, dengan melengkapi peta pikiran, siswa mengidentifikasikan penyebab gangguan pada organ pencernaan. Yang ketiga, dengan membuat poster, siswa mengulas kembali tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Dan yang keempat, dengan mempraktekkan tari papat tari, diharapkan siswa memeragakan gerak tari daerah menggunakan properti dengan iringan tari sederhana. Oke, jadi ada 4 tujuan nanti ya Bu Nini ya. Nah, kira-kira nanti media yang digunakan dalam pembelajarannya seperti apa Bu Nini? Untuk media sendiri yang digunakan untuk iklannya itu saya menggunakan media gambar. Saya media gambar karena di sini media elektronik itu adalah media yang diiklankan ya Pak. Saya membawa contoh bentuk gambar yang diiklankan. Saya kasih tahu ke anak bahwa ini adalah contoh iklan elektronik. Karena nantinya siswa akan mempraktekkan untuk membuat dan mempraktekkan iklan tersebut. Jadi siswa harus mengetahui terlebih dahulu iklan elektronik itu yang bagaimana, bentuknya bagaimana. Oke, baik. Jadi medianya nanti adalah media gambar. Ya. Kemudian itu Bu Nini, untuk strategi yang digunakan dalam pembelajaran nanti itu seperti apa? Di sini strategi yang saya gunakan itu adalah saya nanti akan membentuk siswa menjadi beberapa kelompok untuk berkelompok membuat iklan elektronik tersebut, sama nanti akan berkelompok untuk mempraktekkan tarian juga papat tari Pak. Nah, untuk strategi yang berikutnya itu nanti saya akan mengajak siswa atau mengolah siswa itu melalui auditori, visual, dan Jadi kita telah bagaimana ingin memenuhi kebutuhan murid ya Bu Nini, bagaimana murid tersebut dari segi auditori, visual, dan audio. Kemudian yang terakhir ini ya Bu Nini ya, yang terakhir itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan nantinya di pembelajaran Anda? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah di sini itu kompetensi sosial emosional anak. Nanti di akhir itu saya akan bertanya kepada anak, apakah mereka di dalam pembelajaran saya itu sudah merasa senang
sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Safira tolong pimpin doa. Rawan orang sakit karena apa? Karena cuaca yang sedang ekstrim. Nah, kita mulai pembelajarannya. Ya, kita mulai pembelajarannya. Lanjutkan ya, untuk pembelajaran hari ini itu kita akan belajar tentang 3 mata pelajaran. Yang pertama yaitu tentang bahasa Indonesia. Yang kedua itu ada IPA. IPA itu KJ 3.3 dan 3.4. Yang terakhir adalah ada SPDP. Ya, yang pertama nanti bahasa Indonesia itu akan membahas tentang memberagakan iklan elektronik, mengenal iklan elektronik. Yang kedua itu nanti ada IPA. IPA di sini nanti kita akan membahas tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan. Dan yang ketiga nanti kita akan belajar tentang SPDP. SPDP-nya nanti kita akan belajar tentang tari tancap Papatari yang berasal dari Kalimantan Timur. Sebelum kita melanjutkan materi, ini akan menunjukkan sesuatu untuk kalian terlebih dahulu. Kira-kira kalau di bawah lembaran seperti ini itu termasuk apa? Poster. Termasuk dalam iklan apa? Media Cita. Ini isinya tentang apa? Siapa yang konsumsi? Ayo konsumsi gizi seimbang. Kenapa kok kita harus mengkonsumsi gizi seimbang? Kenapa? Tujuannya adalah untuk ada hubungannya dengan penyebab gangguan pada organ pencernaan loh ya. Apa kira-kira? Di sini yang pertama biasa
halaman 73. Pentingnya makan sehat. Seperti yang dijelaskan Bu Nini, kenapa kita harus makan yang sehat? Makanan yang tidak sehat itu cirinya bagaimana? Makanan yang tidak sehat nggak dilarang. Kemudian Makanan basi. makanan basi, ya namanya makanan basi pasti tidak sehat karena sudah basi, tidak boleh dimakan. Ya, baik. Jadi bisa kita simpulkan. Yuk. Jadi bisa kita simpulkan penyebab gangguan pada organ pencernaan adalah sebagai berikut. Buah-buahan, sayur-sayuran, terus sudah? Maka dari itu ada menu sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Coba menu 4 sehat, 5 sempurna ada apa saja? Nasi, sayur, lauk, buah, susu. Ini apa? Oh iya benar, sudah 5, berarti kalian tidak ngantuk. 4 sehat, 5 sempurna, hanya 5 jumlahnya. Itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Boleh beres-beres, kita persiapan dulu pulang. Sebelum kita pulang, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta keselamatan sama Allah, dan semoga apa yang diberikan ini hari ini bermanfaat untuk kalian. Silakan tolong umat untuk dipimpin doa pulang pada hari ini. Siap, berdoa mulai. Mungkin hanya beda saja dengan mengajar yang biasa, yang biasanya tidak ditunggui terus jadi ditunggui. Kalau takutnya artinya kan sudah merasakan
siswa. Ini kalau saya lihat ketika observasi kemarin, keaktifan siswa sudah sangat nampak bagaimana guru ini memberikan pertanyaan kepada anak-anak kemudian merespon dengan cukup senang. Nah, itu saya sudah menunjukkan atau memberi apresiasi bahwa anak-anak sudah terlihat aktif. Kemudian tujuan pembelajaran yang disampaikan, yang dibawakan pada waktu itu juga sudah terpenuhi semua. Jadi artinya apa yang dituangkan dalam RDP ketika pelaksanaan pembelajaran juga sudah dilakukan. Kemudian metode yang digunakan kemarin ini sudah menggunakan metode diskusi kelompok. Kalau saya amati siswa sudah bekerja dalam kelompoknya begitu aktif. Kemudian terkait dengan pengelolaan kelas, Bu Nini di sini juga sudah melakukan pengelolaan kelas dengan baik. Nah, ada beberapa yang menjadi tambahan atau catatan tersendiri begini terkait dengan observasi yang saya lakukan. Yang pertama itu mungkin media gambar yang digunakan Bu Nini itu bisa agak lebih besar ya Bu Nini ya. Mungkin Bu Nini bisa memanfaatkan di sekolah kita kan ada LCD, mungkin di situ Bu Nini bisa menayangkan gambar tersebut lewat LCD sehingga dari belakang siswa itu melihat
sekali.